Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk membahas masalah usul fikih. Yang akan kita sampaikan adalah lanjutan tentang lafaz umum fil ami. Sekarang adalah bagian yang keempat. Di buku bisa dilihat oleh kalian halaman 21. Halaman 21 al-mas'alatus saminatu. Boleh dilihat. Kaidahnya zikru ba'dil afrodil ama bihukmihi la yuhassisuhu. Saya ulang, tadi saya baca zikru ba'di afrodil ami bihukmihi la yuhassisuhu. Zikru ba'di afrodil ami bihukmihi la yuhassisuhu. Maksudnya menyebut sebagian satuan umum dalam hukumnya tidak mengkhususkannya. Menyebut sebagian satuan umum dalam hukumnya tidak mengkhususkannya. Ketika menyebut salah satu satuan dalam hukum umum itu tidak mengkhususkan. Silakan. Li'annahu laisa bimunafin. Karena itu tidak menafikan. Tidak menafikan. Fala yakunu dzikruhu muhassisan. Maka menyebutnya tidak untuk mengkhususkannya. Menyebut satuan dari umum tidak menunjukkan kekhususannya. Wa min amsilatiha, dari salah satu contohnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigo faqad tahura. Kulit binatang apapun kalau disamak dia menjadi suci. Kulit binatang ketika disamak, dibersihkan, kemudian diproses, itu akan menjadi suci. Berikutnya, ma'aqaulihi sallallahu alaihi wasallam, bersamaan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain, fi sati Maimunata, tentang kambing Siti Maimunah. Yang dimaksud adalah Siti Maimunah kemudian punya sahaya yang dimerdekakan, dia dapat hadiah kambing. Kemudian kambingnya mati. Maka ketika akan dibuang, Nabi bersabda, kenapa tidak diambil kulitnya? Begitu kata para sahabat yang ada, ini kan kambing bangkai. Maka Rasul mengatakan, dibaguha tuhuruha. Apabila menyamaknya, maka mensucikannya. Apa yang terjadi? Kulit kambing, bangkai kambing, kulitnya kata Rasul ambil. Jadi kalian jangan bayangkan yang disebut bangkai itu bau dan sebagainya. Tapi ini bangkai yang masih utuh, karena mati dengan sesuatu sebab, dan kulitnya bisa dipergunakan. Maka Nabi bersabda, ambil kulitnya, disamak. Walaupun dia bangkai, si kulit itu bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain. Bangkai haram dimakan. Tapi kulitnya ketika disamak, dia akan jadi suci untuk keperluan lain selain dimakan. Boleh dipakai sepatu kulit kan, dipakai jaket, dipakai topi. Dan itu suci dalam artian tidak mengganggu kesahan sholat. Sekaligus menunjukkan bahwa bangkai haram dimakan. Tapi ketika disucikan, dijadikan pakaian, dia tidak jadi najis. Jadi bangkai tidak najis ketika sudah dibersihkan, diproses.
Dalam pengertian berbeda antara yang haram dimakan dan yang suci di bawah sholat. Bangkai itu haram dimakan, tapi kulit bangkai ketika disamak itu suci dalam pengertian tidak mengganggu kesahan sholat. Itu sebabnya sebuah kesimpulan bahwa najis itu haram dimakan. Boleh jadi benar. Dalam pengertian saya pakai kata boleh jadi tidak sama seperti babi. Tapi karena kekotorannya. Bangkai tidak najis tidak boleh dimakan. Betul. Tapi bukan karena menambah jumlah yang haram yang di Quran itu, bukan. Tapi memang ada larangan memakan khobais, memakan yang kotor. Najis itu haram dimakan. Pertanyaannya, apakah yang haram dimakan najis? Itu masalah fikihnya. Najis haram dimakan, walaupun dalam tanda petik tidak pantas karena kotor. Kemudian sebaliknya, apakah yang haram dimakan najis? Kullu najasatin haramun wa kullu haramin najasatun. Itu barangkali perbedaan pendapat di beberapa kelompok kaum muslimin mazhab, bahwasanya ada yang memandang semua yang haram dimakan itu najis. Itu sebabnya ada orang melarang memakai parfum sholat yang terbuat dari alkohol, karena alkohol haram diminum, maka akibatnya kena haram dia najis. Sebagian lagi tidak, beda antara yang haram dimakan dengan najis. Najis haram di bawah sholat gitu. Sedangkan yang haram dimakan ya haram dimakan. Apa faktanya? Yang sedang kita perbincangkan. Bahwasanya seekor kambing mati ketika akan dibuang, Nabi bersabda ambil kulitnya. Kulit kambing itu, kata para sahabat, kan ini kambing bangkai. Kata Rasul, dibaguha tuhuruha. Kulit kambing walaupun bangkai, kalau disamak, diproses itu suci, boleh dipergunakan untuk kepergunaan lain. Walaupun dimakan tetap tidak boleh, karena bangkai haram dimakan. Tapi digunakan untuk hal yang lain, boleh. Itu menunjukkan bahwa yang haram dimakan tidak najis. Buktinya bangkai kulitnya bisa dipakai alat-alat yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari, termasuk pakaian yang dibawa sholat. Itu perbedaan pemahaman. Ada yang menganggap bahwa najis haram dimakan, maka yang haram dimakan najis. Itu tidak seperti itu. Najis haram dimakan karena tidak pantas, karena kotor, khobais. Bukan menambah jumlah yang haram di Quran yang 4 itu, tapi kotor, tidak pantas. Kemudian maka yang najis haram dimakan, tapi yang haram dimakan tidak najis. Itu sebabnya bolehkah memakai parfum terbuat dari alkohol dalam sholat? Sholatnya tidak terganggu dengan adanya alkohol di pakaian. Kenapa? Alkohol haram diminum, dia bukan najis. Itu sesuatu yang ada yang berbeda pendapat. Kemudian siapa yang menggambarkan bahwa yang haram dimakan tidak najis? Ini hadisnya, bahwasannya Nabi mengizinkan menggunakan kulit kambing. Nah, yang disebut apa? Kambing. Nah, yang jadi masalah di dalam bab ini adalah apanya kambing saja. Menyebut satuan binatang, apa kambing? Apakah kulit kambing saja yang jadi suci kalau disamak? Tidak, tentu saja. Secara umum kulit binatang, walaupun bangkai, kalau disamak, diproses, dibersihkan, disucikan, dia jadi suci. Tetap haram dimakannya, tetap kena bangkai. Tapi dia jadi suci dalam pengertian boleh dipergunakan untuk manfaat yang lain. Kulit sapi, kulit kerbau, kulit apapun bisa dipergunakan untuk kepentingan kehidupan manusia, kecuali dimakan kalau itu bangkai. Kulit apa? Kulit apa saja, walaupun yang disebut kambing. Itu sebabnya Dikru Ba'di Afrodil Ami menyebut sebagian satuan umum di dalam hal ini adalah kambing.
sebagai bagian dari binatang. Bihukmihi dengan hukumnya, la yuhossisu tidak mengkhususkannya. Bukan kulit kambing saja, kulit apapun kalau disamak dia menjadi suci. Kemudian kaidah berikutnya, al-amu ba'da tasisi hujjatun fil baqi. Al-amu ba'da tasisi hujjatun fil baqi. Lafaz umum setelah tasis jadi hujjah untuk sisanya. Lafaz umum setelah tasis menjadi hujjah untuk sesisanya, untuk selainnya. Silakan, apa contoh kasusnya? Li'anna muqtadi lil amali bihi fima baqiya maujudun, karena ketentuan menggunakannya yang sisa itu ada, dalilnya ada. Wa huwa dilalatul lafzi alaihi, yaitu dilalah tentang lafaz baginya. Wal mu'aridu mafkudun, maka pertentangan itu akan hilang. Fa wajadal muqtadi wa adama mani, adanya muqtadi yang menetapkan dan tidak adanya yang melarang. Wajibah subutul hukmi, memastikan tetapnya hukum. Barangkali memahami kaidah ini agak tidak mudah, tapi ketika kita buat contoh akan lebih mudah. Wa min amsilatiha, dari salah satu contohnya, qaulu azza wa jalla, sabda Allah azza wa jalla. Kul, katakanlah, ma haramallahu, man harama zinatallahi, man harama zinatallahi, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah, allati akhraja li ibadihi, yang disediakan untuk hamba-hambanya. Siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang disediakan untuk hamba-hambanya? Yufhamu minhu, dapat dipaham dari ayat itu, jawaju kulli zinatin, bolehnya memakai perhiasan. Setiap manusia boleh berhias, begitu, baik laki-laki atau perempuan. Dalil itu menunjukkan bolehnya berhias, bolehnya bersolek, baik laki-laki ataupun perempuan. Wa husa minhu hattamu dhahabi lirijal, dikecualikan cincin emas bagi laki-laki. Siapapun boleh berhias, bersolek, mempercantik diri, baik laki-laki ataupun perempuan, karena disediakan untuk manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki diri, mempercantik diri, memantaskan diri. Siapapun boleh, kecuali laki-laki dilarang menggunakan cincin emas. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dalilnya sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ro'a khotaman min dahabin, melihat ada cincin dari emas, fiya dirojulin, pada tangan seorang laki-laki. Fanajahu, maka beliau mencopotnya, wa tarahahu, dan melemparkannya, membukanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'midu ahadukum, bersandar salah seorang di antara kalian, ila jamrotin minan nar, kepada bara api neraka, fayaj'aluha fi yadihi, dan dia menyimpannya di tangannya. Jadi digambarkan cincin emas sebagai bara api neraka. Dalam pengertian dilarang laki-laki memakai cincin terbuat dari emas. Pertanyaannya, apakah hukum kebolehan berhias yang tadi dibatalkan? Tidak. Laki-laki tetap boleh berhias, kecuali begitu memakai cincin dari emas. Berarti selain itu boleh. Yang dimaksud hujjatun fil baqi. Yang ditasis apanya? Cincin dari emas. Umumnya apa? Perhiasan. Perhiasan boleh digunakan laki-laki
kecuali cincin dari emas. Pertanyaannya bagaimana perhiasan yang lain? Itu menunjukkan bahwa yang lain itu boleh. Boleh laki-laki berhias, bersolek, mempercantik diri, memantaskan diri dalam penampilan, tapi tidak pakai cincin emas. Yang lain-lain boleh. Walaupun tentu nanti kita akan dibahas di bahasan yang akhir bahwa itu tidak umum sama sekali, tapi pada dasarnya laki-laki boleh berhias, boleh mempercantik diri, juga tentu saja perempuan terutama. Tapi untuk laki-laki ada pengecualian, tidak boleh memakai cincin yang terbuat dari emas, perhiasan emas. Jadi yang umumnya apa? Kebolehan memakai perhiasan. Apa yang dikecualikan tidak boleh? Cincin emas. Pertanyaannya bagaimana yang lain? Maka yang lain boleh. Karena yang itu dikecualikan hanya cincin dari emas saja. Itu kaidah yang kedua di sini kalau di buku Al-Mas'alatu Tasi'atu, masalah ke-9 dalam urutan keseluruhan. Berikutnya Al-Mas'alatul Ashiratu, masalah ke-10 dalam satuan keseluruhan. Di dalam bahasan hari ini adalah ketiga. Silakan lihat, agak panjang. Al-Hitabul Khosu biwahidin minal ummati yufidul umuma hatta yadulad dalilu alal muhassisi. Yadullah dalilu ala muhassisi. Al-hitabu, hitab, ucapan, penyampaian. Al-khosu, yang khusus, penyampaian, ucapan yang khusus. Biwahidin minal ummati, dari salah satu umat. Yang dibawa bicaranya seorang. Yang diajak bicaranya objek pembicaraan seseorang dari umat. Apakah hanya untuk orang itu? Yufidul umuma, mencakup semua orang. Walaupun Nabi bicara hanya kepada seseorang saja, tapi dia berakibat hukum kepada semua orang. Hatta sehingga yadullah dalilu, ada dalil alal muhassisi, untuk mengkhususkannya. Nabi bicara kepada seseorang, apakah ucapannya hukumnya buat seorang itu saja? Tidak, kecuali memang ada dalil yang menggambarkan, menunjukkan bahwa itu khusus untuk dia saja. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan, maka semua ucapan Nabi yang ditunjukkan kepada hanya seseorang pun tetap berlaku untuk semua orang, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus orang tertentu. Silakan paragraf yang terakhir dalam halaman 21. Liqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama qauli limro'atin wahidatin, sesungguhnya ucapanku bagi seorang perempuan, kaquli limi'ati mro'atin, seperti ucapanku buat 100 orang perempuan. Ucapanku buat seorang perempuan, maka seperti ucapanku buat 100 orang perempuan. Maksudnya yang tadi disampaikan, ketika yang diajak bicara seorang, tapi itu tidak berlaku untuk hanya orang itu saja, berlaku untuk semua orang, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus. Kalau tidak ada khusus, tidak ada dalil khusus, maka dia berlaku untuk semua orang. Wa min amsilatiha, di antara salah satu contohnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi inkari rajuli, ketika beliau menikahkan seorang laki-laki. Sabda Nabi ketika menikahkan orang itu,
Jadi hitobnya yang diajak bicara seorang. Qad ankahtukuma bima ma'aka minal Qur'ani. Sungguh aku telah menikahkan kalian dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dengan apa yang ada dalam dirimu dari Al-Quran. Maksudnya yang hafal. Bima ma'aka minal Qur'ani. Dari apa yang ada padamu, yang engkau hafal dari Al-Quran. Ay bita'limiha, yaitu mengajarkannya. Mengajarkan Al-Quran. Artinya Nabi bicara kepada seseorang, engkau nikah dengan mahar, gitu, mengajarkan Al-Quran. Pertanyaannya, apakah orang itu saja yang boleh nikah dengan mahar mengajarkan Quran? Tentu berlaku untuk semua. Walaupun hanya orang itu saja yang Nabi ajak bicara, aku menikahkan engkau kepadanya bima ma'akan minal Quran, dengan apa yang ada pada dirimu dari Al-Quran yang engkau hafal. Yang nanti hafalanmu, kemampuan baca Quranmu jadi mas kawin dengan cara mengajarkannya, bukan membacakannya tapi mengajarkannya. Riwayat terjadinya itu adalah ketika suatu saat, supaya lebih lengkap, ada seorang perempuan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jitu ahabul laka nafsi. Itu budaya Arab barangkali. Seorang perempuan menawarkan diri. Aku datang padamu untuk menghibahkan diriku padamu. Maksudnya aku siap jadi istrimu, begitu. Tapi ternyata Nabi kelihatannya tidak berminat, tidak tertarik. Kemudian seorang laki-laki dari para sahabat berdiri dan mengatakan, kalau engkau tidak bermaksud menikahinya, nikahkanlah padaku. Maka Nabi bertanya, kamu sudah punya mas kawinnya, tidak bisa nikah tanpa mas kawin. Kata dia, tidak punya. Tidak bisa, cari dulu ke rumah. Apa yang bisa engkau buat mas kawin? Dia pulang ke rumah, kembali mengatakan tidak ada. Kata Rasul, belum selesai, cari lagi. Walaupun dengan cincin dari besi. Cari dulu, tidak bisa nikah tanpa mas kawin. Cari apapun. Walaupun sekedar cincin dari besi. Maka dia pergi lagi mencari untuk mas kawin dengan cincin seukuran cincin dari besi. Dia kembali lagi, tidak ada ya Rasulullah. Kata Rasul ketiga, kembali lagi, tidak bisa nikah tanpa mas kawin. Dia ngebuat ining kawin, dia cari lagi. Ternyata tidak ada, cuma ada sehelai kain yang dibawa kepada Nabi. Ada ya Rasulullah, hai Rasulullah, ini untuk mas kawin. Kata Rasul, itu tidak pantas. Kain sekecil itu yang cuma sepotong tidak mungkin jadi mas kawin, tidak boleh. Kemudian orang itu pergi, dalam pengertian dia putus asa. Nah, kemudian Nabi bersabda, apakah ada Al-Quran dalam dirimu yang kau hafal? Ada ya Rasulullah. Surat apa engkau hafal? Dia sebutkan Al-Baqarah, Ali Imran dan sebagainya. Kata Rasul, apakah engkau bisa mengucapkan, mengajarkannya di dalam kali hafalanmu? Apa engkau hafal, benar-benar hafal? Gitu maksudnya. Apakah ada dalam dirimu? Engkau menguasainya? Kata orang itu, iya saya hafal, saya menguasai ayat-ayat itu. Maka terjadilah yang tadi. Aku menikahkan kau kepada wanita itu dengan mas kawin dengan apa yang kau kuasai dari Al-Quran. Yang dimaksud apa? Mengajarkan ayat Al-Quran yang dia hafal sebagai mas kawin. Kenapa tidak bisa nikah tanpa mas kawin? Begitu jalan ceritanya. Hanya bicara kepada seseorang, tapi pada dasarnya ketika ditujukan kepada seseorang dari umatnya, dia akan berlaku untuk keseluruhan. Kecuali, nah, ada dalil yang mengkhususkannya. Wa imma idza dalla dalilu alal khususi. Adapun kalau ada dalil yang menunjukkan kekhususan, yabqa alaihi, khusus untuk orang itu saja. Kakoli alaihi salatu wassalam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Burdata, kepada Abi Burda.
Seorang namanya Abi Burdah, Nabi bicara padanya, fi tadhiyati bi inakin. Ketika Abi Burdah ingin kurban pada masa-masa awal diperintah kurban, dia tidak punya kurban yang pantas. Apa yang dia punya? Ada kambing kecil dan betina gitu. Yang tidak pantas jadi kurban. Baik dari usianya, baik pun jenisnya. Kambing yang tidak pantas jadi kurban. Tapi Rasulullah SAW mengecualikan buat orang itu, yuji'uka wala tuji'u ahadan ba'daka. Boleh khusus untuk engkau pada saat ini dan tidak boleh kepada seorang pun setelah engkau. Jadi Abi Burdah saja yang pada waktu itu barangkali dengan pertimbangan Rasulullah diizinkan berkurban dengan binatang yang belum pantas. Jadi kurban dikurbankan khusus untuk Abi Burdah saja. Dia boleh berkurban dengan kambing yang belum dewasa dan betina. Begitu cara sebagian ahli hadis bahwasanya Abi Burdah ingin berkurban, semangatnya besar, tapi dia tidak punya kambing atau binatang ternak yang pantas dipakai kurban. Yang dia miliki hanya kurban binatang yang tidak pantas, dalam pengertian domba atau kambing, tapi belum pantas untuk jadi kurban. Oleh Nabi diizinkan untuk Abi Burdah saja. Nah, kemudian lagi ke masalah qaidahnya, al-hitobul khosu, ucapan penyampaian khusus biwahidin minal umati kepada salah seorang dari umat, yufidul umuma, itu menunjukkan umum, memberi faedah umum. Seperti tadi dikatakan, aku nikahkan engkau dengan apa yang ada pada dirimu dari Al-Quran. Maksudnya ajarkan Quran sebagai mas kawin buatmu. Itu untuk orang itu disampaikan, tapi berlaku untuk siapa saja. Ketika tidak mampu memberi mahar dengan materi yang pantas, maka dia dibolehkan memberi mahar dengan cara mengajarkan Al-Quran. Kalau dilihat riwayatnya tadi seperti itu. Dia disuruh dulu cari di rumah, cari walaupun cincin besi, kemudian dia bawa kain yang tidak pantas, oleh Nabi baru dia diizinkan dinikahkan dengan mengajarkan Al-Quran. Begitu prosesnya. Jadi pada dasarnya mahar semestinya dengan materi yang pantas untuk dijadikan bekal berumah tangga gitu. Tapi dalam masa-masa tertentu tentu saja ukuran itu bisa berubah. Dalam pengertian tidak bisa nikah tanpa mas kawin. Kalau tidak ada materi yang pantas, boleh dengan jasa. Itu kata kunci, boleh dengan jasa mengajarkan Al-Quran, itu jasa. Boleh menikah dengan mas kawin, mahar. Mas kawin apa? Jasa mengajarkan Al-Quran, walaupun pada dasarnya mas kawin adalah materi. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Silakan yang berikutnya. Di sini keempat dalam buku kalian, halaman 22, al-mas'alatul hadiyatu asyara, masalah ke-11 dalam rangkaian keseluruhan. Al-amalu bil ami qoblal basi anil muhassisi la yajuzu. Al-amalu bil ami qoblal basi ala muhassisi la yajuzu. Mengamalkan, mempraktekkan dalil umum sebelum mencari muhassisnya, qabla al-bahthi alal muhassisi, sebelum meneliti mencari muhassisnya, la yajuzu, tidak boleh. Gitu. Itu berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Jadi pada hakikatnya lafaz yang umum sama sekali tanpa batas itu jarang. Boleh jadi tidak ada. Kita sudah bahas di minggu yang lalu.
pada setiap kata, setiap kosakata, walaupun pada asalnya dia umum tanpa batas, kenyataannya dalam prakteknya ketika diucapkan dia tidak tanpa batas, pasti ada batasnya. Itu sebabnya konsekuensi berikutnya adalah ketika mendapatkan lafaz am, jangan dulu dilakukan dalam keumumannya. Cari dulu, teliti dulu, boleh jadi ada mukhasisnya. Karena itu al-amalu bil ami qoblal basi alal mukhasisi la yajuju. Mengamalkan melaksanakan dalil umum sebelum mencari mukhasisnya tidak boleh. Cari dulu mukhasisnya. Begitu. Contoh seperti tadi sederhana. Kita kembali ke awal. Perhiasan buat laki-laki boleh. Kecuali cincin dari emas. Hanya cuma itu. Ternyata tidak. Ada sutra yang tidak dianjurkan. Walaupun makruh. Ada lebihnya apa? Tidak boleh laki-laki meniru-niru kaum perempuan. Perempuan meniru-niru kaum laki-laki. Itu ada, jadi tambahannya. Dalil umum tidak selamanya tanpa batas. Perhiasan itu boleh. Perempuan umumnya. Perhiasan itu boleh untuk perempuan. Bebas, tidak ada pembatasan. Dalam pengertian, cincin emas boleh, sutra boleh buat perempuan. Apakah sebebas itu? Tanpa batas? Ternyata tidak juga. Kenapa? Tidak boleh memakai pakaian yang ketat, kan begitu di dalam hadis. Tidak boleh memakai pakaian yang tadi menyerupai laki-laki. Kemudian laki-laki menyerupai perempuan. Berarti hukum-hukum yang dalam lafadznya seperti umum, jangan langsung diamalkan dalam bentuk keumumannya. Kenapa? Karena boleh jadi ada mukhasisnya. Karena apa? Karena pada dasarnya secara pengetahuan luas dalam bahasa tidak ada sebetulnya yang benar-benar bebas tanpa batas. Kan umum itu bebas, artinya tanpa batas. Lafaz umum adalah ketika diucapkan dia berlaku umum tanpa batas. Apakah benar-benar tanpa batas? Ternyata pada kenyataannya tidak tanpa batas. Itu sebabnya ketika mendapatkan lafaz dalil umum, jangan dulu dipakai, dilaksanakan dalam keumumannya. Carilah, boleh jadi ada mukhasisnya, pelengkapnya. Tepat seperti tadi, contoh sederhana, wanita boleh berhias. Tidak ada batasan-batasan tapi itu seperti laki-laki. Tapi itu pun tetap saja ada batas. Tadi yang saya sampaikan umpamanya tidak boleh memakai pakaian yang ketat, tidak boleh memakai pakaian karena sombong, memakai yang menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan. Jadi dia tidak tanpa batas. Itu sebabnya al-amalu bil ami qoblal basi ala mukhasisi la yajuju. Mengamalkan dalil umum sebelum mencari kekhususan mukhasisnya la yajuju tidak boleh. Kenapa? Boleh jadi dari lafaz umum itu ada batas-batas yang membatasi ketidakterbatasannya, begitu. Karena umum itu tanpa batas, tapi tidak menunjukkan selamanya tanpa batas. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, kita pelajari pada hari ini tentang lafaz-lafaz umum. Ada beberapa kaidah khusus tentang umum, dan ini adalah kaidah berikutnya. Pembahasannya paling panjang sampai ada masalah ke-11 sampai nomor ke-4 pada pelajaran hari ini. Ini penting untuk menata berpikir kalian dan sebaiknya kalian hafal, kemudian pahami maknanya. Kenapa? Karena dia akan berlaku dalam kehidupan kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Rambu-rambu ini sangat penting karena kalau tidak kita pahami rambu-rambu ini, seringkali orang memaknai lafaz dengan tidak tepat karena tidak memperhatikan rambu-rambu yang ada di dalam penggunaan setiap lafaz dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Itu salah satu kegunaan belajar ushul fikih, dan itu salah satu pembahasan panjang di dalam lafaz umum.
Karena biasanya orang terjebak ke dalam lafaz umum dimaknai tanpa batas. Padahal sudah kita terangkan sejak awal, ada hal-hal yang perlu menjadi rambu untuk mengamalkan lafaz-lafaz, dalil-dalil baik dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa kita belajar hadis cuma dengan sekedar kamus saja. Tidak bisa kita pelajari Al-Quran kemudian kita pelajari dengan kamus saja. Kamus belum menyelesaikan penterjemahan dengan tuntas. Kenapa? Karena yang ada di kamus itu adalah kata-kata yang belum lengkap. Karena belum diucapkan, belum dinarasikan, belum jadi naskah. Jadi belum tercampur dengan suasana dan keadaan yang menyertainya. Itulah pentingnya belajar usul fikih dan memahami kaidah-kaidah penggunaan dan pemahaman bahasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.